Secinta-cintanya seorang anak terhadap orang tuanya, begitupun sebaliknya. Secinta-cintanya seorang orang tua terhadap anaknya, tidak mungkin dia menemani kita di alam kubur. Jadi keluarga akan kembali. Fayarji'u maluhu. Yang kedua akan kembali adalah harta kita. Sebanyak apapun harta kita, tidak akan mungkin dikuburkan bersama dengan. Kalaupun toh ada, tidak ada gunanya. Kalau mungkin ada yang dikuburkan bersama dengan emasnya, uangnya, mungkin hanya 1 malam bertahan itu. Sudah ada yang gali itu untuk ambil. Jadi kembali nanti harta kita. Tetapi jangan lupa, harta ini jemaah sekalian bisa menjadi penolong nanti kita di hari kemudian. Tetapi bisa juga menjerumuskan nanti kita di yaumil kiamat. Kalau mungkin kita sering mendengar penceramah mengatakan harta itu tidak dibawa mati. Memang betul. Secara lahiriah, kasat mata, mobil yang kita miliki, emas yang kita miliki, rumah yang kita miliki tidak mungkin dibawa mati bersama dikuburkan bersama dengan kita. Tetapi secara hakikat harta itu kita bisa bawa mati. Bagaimana caranya? Jikalau kita mampu pandai membelanjakan harta kita. Kita cari masjid-masjid yang membutuhkan dana. Kita cari pesantren bangunkan asrama. Kita cari anak yatim, orang yang ingin menjalankan pendidikannya, pendidikan agamanya. Jadi jikalau kita pandai cerdas membelanjakan harta kita, maka harta itu bisa membawa kita mati, bahkan bisa menolong nanti kita di hari kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab itu adalah merupakan bentuk pengakuan kita sebagai seorang hamba bahwa segala nikmat yang kita rasakan pada malam hari ini tidak lain melainkan nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, dan nikmat yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Allah masih menghadirkan nikmat iman di dalam dada kita. Sehingga itulah yang membuat kita kembali datang ke masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat maghrib secara berjamaah.
Dan insyaallah dalam majlis kita juga tidak lupa mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasangin Nabi ta orang yang paling bakhil atau orang yang paling kikir di antara umatku, kata Rasul, tanya tosogi na pade na melo masidakka. Tanya to tosogi na pade na melo menyumbang ko masigi. Tapi siapa yang paling bakhil, kata Rasulullah, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil di antara umatku, kata Rasulullah, ketika mereka mendengarkan namaku disebut, lalu dia hanya diam, tidak bersalawat kepadaku. Itulah, kata Rasulullah, umatku yang paling kikir. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah, pada hari ini, malam ini, kita kembali dipertemukan dengan tahun baru Hijriah 1447. Bertepatan pada malam hari ini adalah malam ke-7 Muharram. Maka tentu jikalau kita ingin ditanya, apakah kita menginginkan kehidupan kita yang baru ini, di tahun baru ini, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya? Maka tentu kita menjawab, pasti mau. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang kehidupannya pada hari ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan siapa yang kehidupannya pada hari ini sama saja dengan hari kemarin atau tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa kehidupannya pada hari ini lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya, dan dia bukan hanya sekedar merugi, tetapi dia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Jadi mudah-mudahan kehidupan kita yang baru ini Allah berikan kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan kita di tahun-tahun sebelumnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang mesti kita hadirkan pada tahun baru ini agar kehidupan kita jauh lebih baik, dan bukan hanya sekedar memiliki kehidupan yang baru, tetapi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Yang mesti kita hadirkan adalah yaitu sifat muhasabah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu introspeksi diri. Muhasabah itu menimbang, menghitung, melihat kembali apa yang telah kita lakukan sebelumnya untuk hari esok. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal tanzur, dan perhatikanlah di antara kalian, nafsum ma qaddamat lighad, apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok. Jadi muhasabah ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar kita perhatikan apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Maka orang yang pandai muhasabah, maka dia tahu kesalahannya dirinya sendiri. Orang yang pandai muhasabah, dia jadikan setiap detik harinya menjadi perbaikan. Orang yang pandai muhasabah, dia tahu, dia ingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dia ingat maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan. Jemaah sekalian, makanya jemaah sekalian, salah satu amalan
yang ulama kita anjurkan ketika memasuki tahun baru Hijriah, memasuki bulan Muharram ini adalah memperbanyak istighfar. Kenapa mesti memperbanyak istighfar? Karena pada bulan Muharram ini jikalau kita ingin menelusuri hampir semua kejadian pada Nabi dan Rasul, itu Allah selamatkan di bulan Muharram. Makanya bulan ini adalah bulan keselamatan. Salah satu contohnya terjadi pada Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam alaihi salam Allah tempatkan bersama istrinya di dalam surga. Semua fasilitas Allah siapkan. Makanan, pakaian. Tapi ada satu larangan yang Allah larang kepada Nabi Adam, dan itulah Nabi Adam alaihissalam melanggar bersama dengan istrinya. Sehingga itulah yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan, diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena satu kesalahannya. Jadi perhatikan, Nabi Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kita setiap hari melakukan kesalahan dan dosa, cita-citanya masuk surga. Nabi Adam satu kali melakukan kesalahan, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Dan dengan satu kesalahan itu disebutkan dalam riwayat Nabi Adam sujud di hadapan Allah, memohon ampun, bertaubat kepada Allah atas satu kesalahannya itu. Selama 40 tahun lamanya. Jadi satu kesalahan Nabi Adam beristighfar, bertaubat, sujud di hadapan Allah selama 40 tahun lamanya. Maka selama dalam sujudnya itu Nabi Adam senantiasa beristighfar kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam satu kali melakukan kesalahan, 40 tahun sujud istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, salah satu bentuk kesombongan kita yang nyata, yang kita sebagai manusia biasa tidak bisa terhindar dari yang namanya dosa dan kesalahan, kemudian kita tidak mau beristighfar kepada Allah. Jangankan Nabi Adam yang pernah melakukan satu kesalahan kepada Allah, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung, manusia yang maksum, terhindar dari dosa dan kesalahan. Apa kata Rasulullah? Fi kulli yaumin mi'ata marrah. Rasulullah menjelaskan setiap harinya sekurang-kurangnya saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata marrah, 100 kali. Maka sungguh kesombongan yang nyata, yang hampir setiap harinya kita melakukan kesalahan, kemudian kita tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya semua manusia yang hadir pada malam hari ini, tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Atau ada ibu-ibu di belakang tidak ada dosanya? Tidak ada. Semua kita punya dosa dan kesalahan. Tetapi sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun dosa yang kita miliki, maka jauh lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berdosa. Jikalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan untuk bertaubat, maka Allah akan berlari kepada kita untuk menerima taubat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun. Kenapa? Salah satu contohnya, salah satu amalan yang sangat dianjurkan ketika memasuki bulan Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrullahil muharram. Afdalnya, utamanya berpuasa
di luar bulan suci Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Salah satu puasa yang sangat dianjurkan ketika memasuki bulan Muharram yaitu puasa Asyura. Puasa pada 10 Muharram. Yang kata Rasulullah, siapa yang berpuasa pada 10 Asyura, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun yang lalu. Coba. Hanya berpuasa 1 hari pada 10 Asyura, Allah akan mengampuni dosa kita sepanjang 1 tahun yang lalu. Bahkan ada yang lebih mudah daripada itu. Kita tidak mesti menahan lapar dan dahaga kurang lebih 12 jam untuk berpuasa, tetapi kita hanya membutuhkan 2-3 menit untuk mengamalkan ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man sabbaha fi duburi kulli salatin 33. Barang siapa yang di setiap selesai melaksanakan salat fardu, melaksanakan salat maghrib, salat isya, salat subuh, duhur dan asar, kemudian setelah itu dia tidak beranjak dari tempat duduknya lalu berzikir subhanallah 33 kali, wa hamidallaha 33, kemudian alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallaha 33, Allahu Akbar 33 kali, kemudian wa qala tamami'at mi'atah, dan menutup atau dengan mencukupkan sampai dengan 100 dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengamalkan ini, kata Rasulullah, di setiap selesai melaksanakan salat fardunya, gufirat hataya wa in kanat mithla dababil bakhri, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat mithla dababil bakhri, sekalipun dosanya itu sebanyak buih air yang ada di lautan. 2-3 menit. Allah akan mengampuni dosa kita sekalipun dosa kita itu sebanyak buih yang ada di lautan. Coba, ini bukti contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Jadi sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali, orang yang pandai memuhasabah diri akan senantiasa mengingat dosa-dosanya. Orang yang pandai muhasabah diri tahu dunia ini bukan tempat untuk tinggal, tetapi dunia ini adalah tempat untuk meninggal. Kita hidup di dunia ini sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk mati. Jadi kita hidup di dunia, salah satu tujuannya kita hidup di dunia untuk mati. Ataukah ada di antara kita ini tidak mau mati? Ada ibu-ibu di belakang tidak mau mati? Ada? Tidak ada? Bukan tidak mau mati, belum mau mati. Iya. Banyak orang belum mau mati. Jangan tidak mau mati. Ya, coba bayangkan kalau kita hidup umurnya sampai 100-200 tahun. Ya. Jadi bukan tidak mau mati, tapi belum mau. Ya. Jadi dunia ini adalah tempat kita untuk hidup, dan tujuannya hidup di dunia ini adalah untuk mati. Dan tujuan kita mati di dunia ini untuk hidup kembali di kehidupan yang kekal nantinya. Makanya di dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai ayat 27 Allah menjelaskan kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini, kata Allah, itu sifatnya fana, sementara. Jadi kehidupan di dunia ini sifatnya sementara. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan hanya Allah yang akan tetap kekal abadi. Jadi kehidupan kita di dunia ini, Bapak Ibu, hanya sementara. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia yang sifatnya sementara, namun kita sesungguhnya melupakan kehidupan akhirat yang sifatnya selama-lamanya.
Makanya Bapak Ibu, yang paling mengerikan dari jikalau kita berbicara mengenai neraka, bukan di dalam neraka itu ada narun hamiyah, api yang bergejolak akan membakar manusia yang berdosa yang Allah takdirkan untuk masuk neraka, bukan itu. Tapi yang paling mengerikan dari neraka itu adalah kita nanti, nauzubillah, kekal di dalamnya. Ya. Jadi kehidupan kita ini sementara, kehidupan nanti kita di akhirat itulah selama-lamanya. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia kemudian melupakan akhirat kita. Makanya Rasulullah pernah bersabda, sayati ala ummati zaman, akan datang suatu zaman di mana umatku pada saat itu, pada waktu itu, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Lebih mencintai dunia ini yang sifatnya sementara, namun dia melupakan kehidupan akhiratnya yang sifatnya selama-lamanya, yang hanya ditentukan antara surga dan neraka. Kita tidak dilarang untuk cinta dunia, tapi jangan sampai cinta kita terhadap dunia membuat kita lalai tentang kehidupan nanti kita di akhirat. Maka celahkan cinta dunia, jangan sampai lupa tentang akhirat. Karena kita menuju akhirat berawal dari dunia ini. Di dunia ini kita menuju akhirat, jemaah sekalian. Makanya dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika seseorang nanti meninggal dunia, setelah dimandikan, dikafani, setelah dikafani disolati, setelah disolati diantar ke kuburan, dan yang hanya mengantar itu ada 3. Yutba'ul mayyita thalatha, yang mengantar mayit jenazah ke kuburannya itu ada 3. Fayarji uthnan, 2 di antara 3 itu akan kembali. Wa yabqa wahid, maka hanya satu yang akan tinggal menemani kita. Siapa yang akan kembali? Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka akan kembali nanti keluarga dan hartanya. Jadi keluarga kita nanti akan kembali. Sesayang-sayangnya, secinta-cintanya seorang istri terhadap suaminya, tidak ada sampai saat ini yang berani menemani suaminya tinggal di dalam kubur. Ajana tak tinggal di dalam kubur, di atasnya saja. Mungkin baru saja ada kantong-kantong putih yang terbang, ya, nasi ni pocong. Ya. Secinta-cintanya seorang anak terhadap orang tuanya, begitupun sebaliknya. Secinta-cintanya seorang orang tua terhadap anaknya, tidak mungkin dia menemani kita di alam kubur. Jadi keluarga akan kembali. Fayarji'u maluhu, yang kedua akan kembali adalah harta kita. Sebanyak apapun harta kita, tidak akan mungkin dikuburkan bersama dengan. Kalaupun toh ada, tidak ada gunanya. Kalau mungkin ada yang dikuburkan bersama dengan emasnya, uangnya, mungkin hanya 1 malam bertahan itu. Sudah ada yang gali itu untuk ambil. Jadi kembali nanti harta kita. Tetapi jangan lupa, harta ini jemaah sekalian bisa menjadi penolong nanti kita di hari kemudian, tetapi bisa juga menjerumuskan nanti kita di yaumil kiamat. Kalau mungkin kita sering mendengar penceramah mengatakan harta itu tidak dibawa mati. Memang betul, secara lahiriah, kasat mata, mobil yang kita miliki, emas yang kita miliki, rumah yang kita miliki tidak mungkin dibawa mati bersama, dikuburkan bersama dengan kita. Tetapi secara hakikat harta itu kita bisa bawa mati. Bagaimana caranya? Jikalau kita mampu pandai membelanjakan harta kita. Kita cari masjid-masjid yang membutuhkan dana. Kita cari pesantren, bangunkan asrama. Kita cari anak yatim, orang yang ingin menjalankan pendidikannya, pendidikan agamanya.
Jadi jikalau kita pandai cerdas membelanjakan harta kita, maka harta itu bisa membawa kita mati, bahkan bisa menolong nanti kita di hari kemudian. Tetapi sebaliknya juga, jikalau kita tidak pandai dalam membelanjakan harta kita, maka harta kita itulah bisa menjerumuskan nanti kita di hari kemudian. Maka jikalau persoalan harta ini, ulama sufi, ulama hakikat, ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bersyukur. Kalau mungkin kita diberikan harta, nikmat harta, kita dikasih mobil, weh, syukurlah deki. Tapi ulama sufi, ulama tarekat hakikat, ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bersyukur. Sebaliknya, mereka justru bersabar. Kenapa bersabar? Karena mereka tahu semakin banyak harta yang Allah berikan kepada kita, maka semakin banyak pula lah hisabnya nanti di yaumil kiamah. Kita ambilkan contoh ketika kita datang belanja di Sejahtera. Orang yang paling lama di sana antri itu orang yang paling banyak belanjanya. Ya, tapi kalau sedikit sebentar. Seperti itulah, kalau kita diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin lama pula nanti hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita ingin selamat dari harta ini jamaah sekalian, maka dua yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah dari mana kita dapatkan, kemudian kemana kita belanjakan. Ya. Inilah nanti yang akan kita pertanggungjawabkan. Kalau mungkin nikmat mata, Allah hanya bertanya, engkau gunakan penglihatan itu untuk apa yang saya berikan. Tapi giliran harta, Allah akan bertanya, dari mana engkau dapatkan, kemudian kemana engkau belanjakan. Maka dapatkan harta itu dengan cara yang halal, kemudian belanjakan dengan cara yang baik. Ya. Apa ada juga orang yang terbolak-balik? Ada orang yang mendapatkan hartanya dengan cara yang halal, tapi dia belanjakan dengan tidak baik. Maka ini mesti kedua-duanya, halal kemudian baik. Contohnya, ada orang yang mendapatkan hartanya tidak dengan cara yang halal, atau sebaliknya haram dia dapatkan. Entah dia dari masobis dan sebagainya. Kemudian ketika dia dapatkan hartanya itu, dia belanjakan memang dengan cara yang baik. Dia bawa ke masjid, adakan Jumat berkah. Dia bawa ke masjid untuk menyumbang segala fasilitas masjid. Memang dia belanjakan hartanya dengan baik, tetapi dia dapatkan dengan tidak yang halal. Tidak selamat kita. Yang kedua, ada orang yang mendapatkan hartanya dengan cara yang halal, tetapi dia belanjakan dengan tidak baik. Contoh, naliangi tua dan sebagainya. Maka jikalau kita ingin selamat, dapatkan harta kita dengan cara yang halal, kemudian belanjakan harta kita dengan baik. Kemudian yang ketiga, yang hanya tinggal akan menemani kita nanti di alam kubur, amaluhu. Ya. Hanya amal yang akan tinggal menemani kita nanti di amal kubur. Tapi yang mesti kita pahami bahwasanya amal ini beda dengan pahala. Ada orang yang biasanya itu menyamakan pahala dengan amal. Kalau pahala itu hasil dari amal baik, kalau hasil dari amal buruk itu dosa namanya. Kalau amal adalah perbuatan kita. Jadi yang akan menemani nanti kita di alam kubur hanya satu, amal. Tetapi ingat, amal itu ada dua. Ada namanya amal baik, ada namanya amal buruk. Inilah kita gunanya muhasabah diri, menimbang-nimbang apakah selama ini amal kebaikan kita lebih banyak daripada amal keburukan kita. Alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya, amal keburukan kita lebih berat timbangannya daripada amal kebaikan. Sedangkan yang menemani kita nanti ini dua, amal kebaikan dan amal keburukan. Dan kedua-duanya ini nanti Allah akan diperlihatkan kepada kita.
Di dalam Quran As-Sajdah, Rabbana absarna, ya Allah kami telah melihat, wa sami'na mendengar, farji'na na'mal salihan inna muqinun, maka kembalikanlah kami ke dunia untuk melakukan amal soleh. Maka sungguh penyesalan pada saat itu tiada lagi berguna, jemaah sekalian. Maka selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyesal memang makin. Jangan sampai nanti di akhirat kita baru menyesal, tidak ada guna. Di dalam Quran surah Al-Zalzalah dijelaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sekalipun kebaikan itu besarnya seperti zarrah. Zarrah itu kalau kita mau mendefinisikan seperti debu kecil yang berterbangan. Ya, kalau mungkin pada saat ini kita tidak melihat debu-debu yang berterbangan depan kita. Biasanya itu kalau kita di rumah ada bocor di genteng, kemudian masuk itu matahari, itu terlihat itu debu-debu kecil yang berterbangan. Sekalipun kecilnya, ringannya seperti itu debu yang berterbangan, Allah akan memperlihatkan kebaikan itu yang pernah kita lakukan. Saya ambilkan contoh. Ini pernah dibuktikan oleh seorang ulama besar, Al-Imam Ghazali pernah membuktikan ini. Al-Imam Ghazali pernah melakukan amal soleh, kebaikan yang tidak pernah sebelumnya dia memandang bahwa amal ini akan yang akan menyelamatkan nanti beliau di alam kubur. Imam Ghazali pernah suatu ketika menulis itu, ketika Imam Ghazali pada saat itu menulis beda dengan kita, yang ketika kita pakai pulpen, tintanya itu sudah ada di dalam pulpen. Imam Ghazali dulu beda, terpisah antara pena dengan tinta. Jadi tintanya itu ada dalam satu mangkok-mangkok. Jadi setiap ingin menulis Al-Imam Ghazali, dia masukkan itu penanya ke mangkok untuk ambil tinta. Satu ketika habis tintanya yang ada di pena, kemudian dia mau masukkan itu penanya ke dalam mangkok tersebut. Kemudian dia menyaksikan di dalam mangkok tersebut ada seekor lalat yang sedang minum. Imam Ghazali mengatakan, kalau saya turunkan ini pena saya, maka lalat itu akan terbang, kemudian masih dalam keadaan haus. Saya zalim terhadapnya. Maka Imam Ghazali menunggu dulu lalat itu hilang hausnya, terbang sendirinya. Ketika lalat itu sudah terbang, barulah Imam Ghazali menurunkan penanya. Kata Imam Ghazali, inilah amalan yang sangat sepele yang tidak pernah saya bayangkan, dan dengan amal ini Allah menyelamatkan saya di alam kubur. Persoalan hanya menyelamatkan lalat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apapun kejahatan, keburukan yang pernah kala kita lakukan, sekalipun besarnya itu seperti debu yang berterbangan, Allah akan memperlihatkan itu. Pernah suatu ketika terjadi, ini diriwayatkan seorang ahli ibadah lama disiksa di alam kuburnya karena persoalan sepele. Ahli ibadah ini pernah suatu ketika diundang oleh masyarakat pada saat itu, diundang untuk makan. Ya. Kemudian pada saat itu makan, kebetulan dia makan itu daging. Biasakan kalau kita makan daging itu terselip di gigi. Ya. Pada saat itu ada daging yang terselip di giginya. Kemudian dia cungkil-cungkil dengan tangan, tidak mau lepas. Ya. Maka ahli ibadah ini ketika pulang dari rumah menuju ke rumahnya, di tengah jalan itu, di pagar tetangganya itu, dia melihat mungkin pagarnya itu terbuat dari kayu atau semacamnya. Dia melihat di pagarnya itu ada satu kayu yang berdiri, yang tertancap di pagar. Kemudian ahli ibadah itu ambil, dia potong kurang lebih panjangnya 2 senti. Dia ambil itu, kemudian dia pakai cungkil itu daging yang ada di giginya. Setelah dia cungkil, setelah terlepas,
kayu sepanjang 2 cm itu yang dia potong itu dia kasih kembali di tempatnya. Ya. Dia tidak ambil, tapi dia potong kemudian kasih kembali. Dalam riwayat disebutkan amalan ini, kesalahan inilah yang membuat dia lama disiksa di alam kubur. Sepele, tapi lama disiksa di alam kubur. Jadi jemaah sekalian, jangan kita pandang sepele kebaikan sekecil apapun, maka itu akan mendapatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga keburukan, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan akan mendapatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan momentum tahun baru ini kita jadikan pribadi kita yang pandai dalam muhasabah diri, menimbang-nimbang kembali apakah amal yang kita lakukan selama ini sudah cukup untuk menuju kehidupan yang akan kita tempuh berikutnya. Saya kira demikianlah ceramah singkat yang sempat kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.